Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Au qala utawa ngucap sapa wong la af'alu ra bakal agawe ingsun. La af'alu ra agawe ingsun kadza ing mengkene. Wa in kana senajan ana apa dza ana iku sunatan sunat. Tingkae wong ule ngucap kowe mau yak sutu ale nejo. Yak sutu apa pikosti. Bismillahirrahmanirrahim. Yak sutu ya. Yang sutu ale nejo sapa wong nejo al istihzaa ing geguyu utawa meremehkan. Geguyu meremehkan. Au laukana utawa lamun ana sapa si fulanun fulan ana iku nabiyan nabi. Ma'amantu mongko ora iman sapa ingsun bi kelawan fulan au aqbahu utawa lamun aweh ing wong sapa ngalimun wong alim aweh fatwan ing fatwa faqala mongko ngucap sapa wong ngucap isya hadza syar'u isya gue isya ai asluhu ayu syai'in disingkat dari isya. Jadi anak-anak Pak Mbah Musnad ya karena sudah mengetahui kaidah nahwu maka bisa saja kalimat itu dirubah sesuai dengan kahanan, sesuai dengan kaidah. Jadi isya asluhune adalah ayu syai'in. Isya utawi endi-endine suwiji wiji. Ai isya utawi endi-endine suwiji wiji iku hadza syar'u ikilah syara' utawa ikilah agama. Tinggal wong ule ngucap kowe mau muridan ale ngarepake sapa wong ngarepake al istighfafa ing remehaken al istighfafa ing remehaken au qala utawa ngucap sapa wong laknatullah utawi lanate Allah iku ala kulli ngalimin ing atase saben-saben wong alim. Muridan ale ngarepake sapa wong ngarepake al istighraq ing ngentekaken asya mila kang mengku opo istighraq mengku li ahadil anbiya'i maring suwijine pira-pira nabi. Au qala utawa ngucap sapa wong ana utawi ingsun iku bariun lebaran sapa ingsun lebaran kowe bebas tidak butuh minallahi saking Allah au minal malaikati utawa saking malaikat au minan nabiyyi utawa saking nabi au minal Qur'an utawa saking Al-Qur'an au minas syariati utawa saking syarengat au minal islami utawa saking Islam. Au qala utawa ngucap sapa wong li hukmin maring hukum siji. Oke makang ten hukumi sapa wong
li hukmin maring hukum siji hukima kang den hukumi sapa wong bihi kelawan hukum minal akami saking pira-pira hukum asyar'iyyati kang basa syariat ngucap laisa hadzal hukmu aula arifu al hukma mustazian bi hukmillah laisa ora ana apa hadza ikilah hukum laisa ora ana apa hadza ikilah hukum ora ana iku al hukma hukum aula arifu to ora ngerti sapa ingsun al hukma ing hukum tinggae wong oleh ngucap kuwe mau mustahzian ale geguyu sapa wong utawa ning remehake bi hukmillahi kelawan hukume Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masih berkaitan tentang hal-hal yang menyebabkan kerusakan Islam kita. Jadi kerusakan agama bahkan bisa mencapai kekufuran. Nah, ini bagian yang ketiga adalah dari sisi ucapan. Dari sisi ucapan ini sangat banyak sekali. Nah, di antara lain yang telah terlalu kemarin dan sekarang masih membahas sesuatu yang bisa merusak Islam, bahkan sampai menjadikan kita kufur. Ketika kita mengucapkan apa yang telah dicontohkan di dalam kitab ini, seperti auqala la af'alu kadza, saya tidak akan melakukan hal ini, saya tidak akan mengerjakan hal ini. Wa in kana sunatan, meskipun ini adalah hal yang sunat. Yaksudu al istizaa, jadi dengan tujuan perkataan tersebut itu memiliki tujuan untuk meremehkan, merendahkan, maka hal tersebut bisa merusak Islam. Misal sholat sunat rawatib atau sholat sunat duha, jadi lah sholat sunat be orang anak ganjaran kayak sholat fardu kan full 100%. Sholat sunat kan kurus setengah itu, ibaratnya kurgo embel-embel tok. Utane wong la ngurip naring dunya kan pokoknya madangnya sega karo jangan karo lawu, jajan liya kurgo cemilan tok. Padahal jajan niku juga termasuk salah satu ibarat perkara sing sunat, bisa menambahkan satu vitamin, bisa menambahkan gizi. Banyak jajan-jajan yang bisa menambahkan gizi atau vitamin, tapi jajan yang berkualitas, ora jajan-jajan ciki-ciki ya kayak markna penyakit malah karena sudah mengandung banyak bahan pengawet. Jadi ketika ada hal yang sunat dibawa oleh Kanjeng Nabi dalam hal syariat, dalam agama, dalam syariat, maka jangan kita remehkan. Meskipun itu sunnah ya tetap kita kerjakan. Toh belum bisa kita mengerjakan ya jangan sampai kita meremehkan hal sunnah tersebut. Jangan sampai alah sholat sunnah duha nggak ada faedahnya. Katanya sholat sunnah duha itu bikin orang jadi kaya, rezekinya mudah, gampang. Ternyata saya sudah berkali-kali istiqomah sholat duha berapa tahun, 5 tahun saya sudah sholat duha, tapi ternyata nggak ada perubahan, saya masih miskin saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kekayaan kita itu bukan sesuatu yang kita kehendaki sendiri. Ketika kita ingin menghendaki sesuatu dan sesuatu tersebut harus terjadi, maka sama saja kita mengatur Allah. Padahal kita sejatinya itu yang diatur oleh
Allah. Kalau kita meminta sesuatu berdoa, ya Allah aku kepengen bocah pinter, tapi kok wis sinau ora pinter-pinter ben goblok ben. Ya kuwi wis kersane Gusti Allah. Sing penting kita apa? Kita itu wajibnya itu usaha, tawakal, pasrah pada Allah, ikhtiar. Tawakal pasrah, ya Allah aku serahkan urusanku kepadamu, aku ikhlas apa yang telah engkau takdirkan kepadaku. Meskipun aku ingin menjadi orang pintar, maka aku harus berusaha belajar. Dengan belajar insya Allah akan menjadi pintar. Tapi kalau sudah belajar belum pintar-pintar, ya tetap belajar terus ikhtiar. Namanya ikhtiar itu kan berusaha. Kemudian berusaha tersebut juga disertai dengan rasa pasrah, ikhlas kepada Sang Pencipta. Jangan sampai kita mengatur Allah. Kalau di dalam kitab Al-Hikam itu kan dijelaskan, wong donga kok maksa, ya Allah aku kepengen duwe mobil, mawi mobile ngarani mobil Brio, Honda Brio, nek ora ya Alphard. Waduh, lagi jaluk apa maksa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi misal kula panjenengan ugi menawi kalau kita sowan matur teng abah atau guru siapapun itu, maka jangan kita mendahului apa yang kita inginkan. Jadi jangan mendahulukan ego kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mendahulukan ego, maka itu termasuk adab yang kurang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Atau aulau kana fulanun nabiyan ma amantu bihi. Atau orang tersebut itu menjadi nabi, maka aku tidak akan mengimaninya, aku tidak akan percaya kepada nabi tersebut. Walau wis gena-gena Kanjeng Nabi Muhammad niku adalah nabi kita, nabi akhir zaman, nabi akhir utusan para nabi, nabi penuntun umat yang akan membawa umat menuju akhirat dengan pertolongan syafaat beliau. Wis gena-gena Kanjeng Nabi Muhammad, kok anak nabi maning jangan ngandel, kok ngandel naring sawise Kanjeng Nabi Muhammad, karing Nabi Muhammad orang ngandel ya kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Au a'tahu ngalimun fatwan faqala isya hadza syar'u muridan al-istighfafa au qala al-istighfafa. Atau orang tersebut mendengarkan seseorang yang pintar, orang alim memberikan fatwa. Fatwa itu adalah sebuah hukum, biasanya ya bukan hukum, mencetuskan permasalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan solusi, jalan keluar dalam sebuah permasalahan, gue memberi fatwa. Bismillahirrahmanirrahim. Lah terus faqala isya hadza syar'u. Lah fatwa gue malah itu bukan sebuah syarak, bukan sebuah aturan dari agama, itu adalah perkataan dari para mereka yang menurut mereka itu orang pintar tapi ternyata tidak pintar. Lah seperti sekarang ini sudah terjadi banyak di kalangan pemerintah, padahal para alim, para ulama, para aulia, para wali Allah, para kiai, mereka memberikan fatwa. Ibarat kalau di Indonesia ini adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu MUI lah. MUI memberi fatwa bahwasanya khamr haram. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu termasuk salah satu dari fatwa. Lah kok orang andel, orang tersebut tidak mempercayainya. Lah muridan al-istighfaf, dan orang tersebut itu memang sengaja untuk meremehkan, sengaja meremehkan, maka orang tersebut bisa kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Islamnya itu rusak. Auqala ana bariun min auqala laknatullah ngala kulli ngalimin muridan al-istighraq asyamil li ahadil anbiya. Atau orang tersebut mengucapkan
berucap berkata laknat Allah, laknat Allah maksudnya itu adalah ibngadul abdi bisuktihi. Jadi seorang hamba yang jauh dari Allah sebab karena sebab terkena bendu atau kemarahan dari Allah. Peminal insani atunga, dan juga jauh dari para kalangan manusia bisifatihi karena sifatnya yang buruk. Wa hadza wal murad huna. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada seseorang yang mengatakan laknatullah, Allah melaknat ngalakul ngalimin bagi orang-orang yang pintar, muridan al istighraq mawi, dengan tujuan itu perkataan tersebut itu menghabiskan atau bersifat keseluruhan, menyeluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Lah asyamil li ahadil anbiya, yang mana keseluruhan itu juga mencakup dari salah satu dari para nabi. Para nabi pun dikatakan orang pintar tapi mendapatkan laknat Allah katanya. Bismillah, maka orang tersebut bisa mencapai taraf kufur, Islamnya rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Auqala, atau orang tersebut berkata ana bari uminallah wa minal malaika atau minan nabiyina wa minal qur'an wa minal syari'ah atau minal islam. Atau orang berkata saya tidak membutuhkan Allah, ana bariun minallah, saya terbebas dari Allah. Artinya terbebas, saya tidak butuh dari Allah. Lah padahal kita statusnya hidup di dunia ini itu sangat membutuhkan Allah. Allah lah yang tidak butuh kepada kita. Lah ketika ada pertanyaan, lah kenapa Allah tidak butuh kita kok menciptakan kita? Kan sebuah pertanyaan yang menjanggal. Kenapa sesuatu yang tidak dibutuhkan kok malah diciptakan? Umumnya kita menciptakan sesuatu itu pasti kita butuh, karena adanya kebutuhan maka kita membuat sesuatu. Ketika kita membuat tempat sampah, ya karena kita membutuhkan tempat sampah untuk membuang sampah. Tapi kenapa Allah tidak butuh kepada kita, tapi Allah menciptakan kita? Itu bukti kuasa daripada Allah, kuasa kehendak iradah dari Allah. Karena Allah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ya Gusti Allah menciptakan sesuatu apapun, baik itu berguna maupun tidak, yaitu sudah kehendak Allah. Kita tidak bisa membatasi, kita tidak bisa melanggeri, kita tidak bisa melarang, apalagi mempertanyakan. Yang penting kewajiban kita adalah wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Bukan berarti Allah ingin disembah, enggak. Bukan berarti Allah itu ingin disembah oleh para makhluknya yang diciptakan oleh Allah, bukan, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus bagaimana? Ya itu semua sudah kehendak Allah. Kita yang butuh pada Allah agar kita itu bisa dekat kepada Allah, bisa melihat wajah zat Allah, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah, balasan kebaikan yaitu berupa surga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika ada pertanyaan, kenapa Allah menciptakan kita sedangkan Allah itu tidak membutuhkan kita, dan Allah juga berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kecuali mereka hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti kan seolah-olah perkataan tersebut itu adalah berarti aku menciptakan sesuatu maka aku ingin disembah. Bukan seperti itu, Yang dikehendaki Allah bukan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu karena memang sudah hendak dari Allah sendiri, kuasa Allah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Au minal malaikati, atau aku tidak butuh kepada malaikat. Tuh Allah. Ya kita tidak butuh kepada malaikat juga tidak butuh kepada kita kok. Tapi kan malaikat sudah ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal baik dan buruk kita kepada Allah, untuk diserahkan kepada Allah. Terus selain misal ada sebuah pertanyaan, katanya malaikat Jibril itu
sebagai penyampai wahyu. Lah, menyampai wahyu kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi kan sudah seda, sudah meninggal. Lah terus Kanjeng Nabi malaikat Jibril terus apa? Yatufuna fil malail a'la wa yusabbihuna laila wan nahara sirron wa ngalaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malaikat Jibril, wong Kanjeng Nabi kan sudah meninggal. Terus tugasnya malaikat Jibril apa? Apa masih tetap menyampaikan wahyu? Tidak. Mereka sudah kembali kepada tugas yang pertama, yaitu tawaf, bertasbih, istighfar, ibadah kepada Allah. Ya, kembali kepada lafaz wa ma khalaqtul, kepada firman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Mereka yusabbihuna laila wan nahar. Mereka siang malam, pagi sore, setiap jam, setiap detik selalu bertasbih kepada Allah. Au minan nabi, atau aku tidak butuh kepada nabi. Loh, kita kalau tidak butuh kepada nabi, kita itu akan mendapat hidayah dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Au minal Quran, apalagi Al-Quran, padahal Al-Quran adalah pedoman umat Islam. Au minas syariat, atau aku tidak membutuhkan agama, yang penting aku beribadah kepada Allah. Lah itu kurang pas juga, tidak pas, kufur nanti orang tersebut. Au minas syariat, au minal Islam, atau aku tidak butuh Islam, yang penting kan ibadah. Seperti sekarang, karena sekarang memiliki ormas banyak Indonesia, seperti ada kaum Nahdiyin, ada Muhammadiyah, ada Wahabi, ada FPI dan lain sebagainya. Itu kita itu tidak boleh meremehkan. Kalau enggak harus ikut-ikutan WHB, WNU, yang penting kan ibadah kepada Allah. Loh, kita ibadah kepada Allah itu butuh guru, butuh lantaran, butuh tali rantai untuk menggapai sesuatu yang ada di atas. Kalau kita tidak berpegangan kepada rantai kiai, maka harus kita berpegangan kepada siapa? Kita bertemu dengan presiden saja harus bertemu dengan mantri. Ketika mau sowan yai juga kita harus bertemu dulu dengan santri khodam dalam. Bagaimana dengan waktu Pak Kiai bisa untuk sowan atau tidak? Tidak bisa langsung kita sowan. Ketika kita bisa langsung sowan, belum tentu kita bisa ngobrol yang enak. Sebagaimana kita sebagai manusia beribadah kepada Allah, ya harus memiliki sebuah lantaran guru, wasilah guru. Dengan adanya guru, maka insya Allah apa yang kita angankan, yang andaikan, kita inginkan disampaikan oleh guru yang dekat kepada Allah, yang dekat dengan Allah. Nanti apa keinginan kita ya insya Allah akan terkabul. Sering-sering ziarah, sering-sering sowan guru, sering-sering ketika sudah sering bertemu dengan guru ya enggak perlu sowan, enggak apa-apa, yang penting apa ketika guru mengatakan turuti perkataannya dalam hal baik. Kalau misal guru kok merintah anak nyolong bank, anak ya jangan dituruti. Anak gusuper apa-apa jangan. Tapi kalau guru tolong ambilkan ini, kita ikuti perintahnya. Nah, kita niati takziman wa ikraman kepada guru. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam sebuah makalah daripada Imam As-Sayyid Al-Qutub Muhammad Alawi niku mengatakan hormatilah gurumu meskipun ia sebagai temanmu. Ketika ngaji dia sebagai gurumu, di luar ngaji dia temanmu, tapi tetap engkau harus menjaga kehormatan kepada beliau, kepada temanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kok sampai tidak menghormati, maka saya membenci yang namanya murid seperti itu, dan saya doakan dia tidak akan mendapatkan kemanfaatan daripada ilmu. Ini makalah Imam Sayyid Alawi Al-Malik Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Atau orang tersebut berkata li hukmin hukima bihi minal akami syariah laisa hadal hukma aula ariful hukma mustazian bi hukmillah.
Jadi meremehkan dari ketentuan Allah, meremehkan hukum Allah. Allah sudah memastikan si A si B, orang yang berbuat maksiat akan mendapatkan pahala neraka, orang yang berbuat ibadah maka akan mendapatkan pahala surga. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mereka tidak percaya. Allah, apa sih? Laisa hadzal hukma. Tidak, ini bukan ketentuan Allah. Ketentuan itu ya terserah kita sendiri. Mau masuk surga, mau masuk neraka, nggak pikir. Yang penting makan minum, makan minum, makan minum. Baik itu dari jalan halal maupun jalan haram. Jangan. Nauzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Aqala wallahu a'lam.